KPK menggeledah kantor pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Anwar Fuadi dari Surabaya, Jawa Timur. Adi, apakah penggeledahan oleh KPK di kantor Pemprov Jawa Timur telah selesai saat ini atau masih berlangsung? Ya, Indra, saat ini tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi masih berada di kompleks kantor Gubernur Jawa Timur yang berada di Jalan Pahlawan, Kota Surabaya. Dan berdasarkan pengamatan kami, sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat tadi, sudah ada beberapa ruangan di gedung tempat saya berdiri saat ini. Yang pertama ada ruangan dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu Adi Karyono, yang tadi didatangi oleh KPK pertama kali. Lalu kemudian tim dari KPK masuk ke ruangan kerja dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan tadi setelah beberapa menit begitu tim KPK ada sekitar 4 orang, satu diantaranya menggunakan rompi bertuliskan KPK, keluar dari ruangan tersebut dengan membawa ransel dan langsung kembali masuk ke ruangan Sekretaris Daerah yang berada di samping saya. Lalu tidak berselang lama begitu pada saat kami live tadi juga tim penyidik dari KPK sekitar 6 orang begitu juga memasuki ruang kerja Wakil Gubernur Jawa Timur maksud kami Emil Dardak, dan juga beberapa orang tadi sudah keluar membawa sejumlah dokumen, dan masih ada juga penyidik yang saat ini berada di ruang kerja Wakil Gubernur. Jadi memang untuk kepala daerah di Jawa Timur, ruang kerja Khofifah, Emil Dardak, dan juga ruang kerja dari Sekda ini sudah didatangi begitu oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan saat ini prosesnya masih berjalan begitu, kami masih belum bisa mengkonfirmasi lebih lanjut lagi kepada penyidik begitu apa saja kegiatan yang mereka lakukan di 3 ruangan pimpinan daerah di Provinsi Jawa Timur tersebut. Namun tadi kami sempat begitu ya mendapatkan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono. Ia mengatakan bahwa tim KPK saat ini memang meminjam ruangannya, ruangan Sekda yang biasa ia gunakan sehari-hari sebagai tempat pemeriksaan, dan diduga memang ia mengatakan untuk kasus yang saat ini ditangani KPK masih berkaitan dengan kasus suap dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya telah menjerat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Satwa Parlindungan Simanjuntak, dan juga 3 orang lainnya yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga sudah ditahan. Kemudian Indra, untuk tim KPK ini sendiri tadi kami menghimpun informasi di lapangan bahwa tim KPK sudah datang ke kompleks gedung Gubernur Provinsi Jawa Timur ini sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat begitu, dan juga mendatangi sejumlah ruangan termasuk di gedung Sekretariat Daerah. Dan memang aktivitas KPK ini terlihat begitu aktif sejak pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dengan memasuki sejumlah ruangan pimpinan termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, dan juga ruangan Sekda. Indra. Ya, Anda sebutkan tadi terlihat para penyidik KPK membawa sejumlah dokumen. Apakah itu terkonfirmasi dokumen-dokumen tersebut memang ada kaitannya dengan data-data yang terkait pengurusan dana hibah seperti yang tadi dibenarkan oleh Sekda sendiri, Sekda Prof Jatim, bahwa pemeriksaan atau penggeledahan ini ada kaitannya dengan kasus korupsi dana hibah? Ya, Indra, kami belum mendapatkan informasi pasti begitu ya, dokumen apa saja yang dibawa oleh tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena memang saat ini prosesnya masih berlangsung. Tadi juga yang dibawa dari ruangan tertutup oleh ransel begitu, karena dibawa oleh tim penyidik yang menggunakan rompi KPK dengan ransel, lalu kemudian masuk ke ruang Sekda Provinsi Jawa Timur. Dan tadi memang pada saat tim sudah masuk ke dalam ruangan ini, jendela dari ruangan Sekda ini sempat ditutup begitu tirainya, sehingga kami tidak bisa melihat ke dalam aktivitas yang dilakukan begitu di dalam ruangan Sekda. Ditambah lagi memang kaca dari ruangan Sekda ini buram. Namun yang pasti tadi yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur ini ada kaitannya dengan penggunaan anggaran. Namun ia tidak merinci begitu penggunaan anggaran apa, apakah berkaitan dengan dana hibah itu atau tidak. Ia juga menyampaikan bahwa diduga memang ini berkaitan dengan kasus yang menjerat Satwa Parlindungan Simanjuntak. Namun kami belum bisa mengkonfirmasi lebih detail lagi, Indra, terkait dengan dokumen apa saja yang dibawa oleh tim KPK ini, Indra. Ya, seperti apa sih gambaran pengurusan dana hibah sebenarnya kalau di daerah atau di Provinsi Jawa Timur, di
soal dari apakah hubungannya dengan kemudian legislatif dalam hal ini DPRD, lalu dengan eksekutifnya dalam hal ini Pemprov Jatim, apakah memang itu adalah sebuah hal yang wajar pengurusan itu sampai kepada dari eksekutif kemudian ke legislatifnya? Ya, Indra, memang untuk penggunaan dana hibah ini tentunya berkaitan juga dengan eksekutif dan juga legislatif. Namun berdasarkan informasi yang diterima, memang Satwa Simanjuntak ini menawarkan dirinya untuk membantu begitu pengalokasian dana hibah yang bersumber dari APBD kepada pihak yang juga diamankan bersama dengan Satwa Simanjuntak. Dan 3 orang lain yang diamankan bersama Satwa Simanjuntak ini adalah stafnya yaitu Rusdi, lalu kemudian Kepala Desa Jeglung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, lalu kemudian juga ada Pokmas Abdul Hamid. Namun kami belum bisa mengetahui secara rinci begitu ya, seperti apa sebenarnya keterlibatan dan proses-proses yang berlangsung dalam alokasi dana hibah ini. Namun yang pasti dikatakan bahwa saat ini menawarkan diri untuk membantu begitu pengalokasian dana hibah agar pada tahun 2023 mendatang pihak yang mencoba untuk melakukan suap kepada saat ini kembali mendapatkan alokasi dana hibah sesuai dengan keinginan mereka. Indra. Baik, terima kasih Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.